Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Ujang Tahyono. Hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju Pulau Penyengat Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Berikut ini kegiatan orientasi lintas medan di Pulau Penyengat Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Sebelum kita ke Pulau Penyengat, kita harus menunggu pompong menuju ke sana. Perjalanan dari Dermaga ke Pulau Penyengat membutuhkan waktu 10 menit. Pulau Penyengat atau Pulau Penyengat Indra Sakti dalam sebutan sumber-sumber sejarah adalah sebuah pulau kecil di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang berjarak kurang lebih 2 km dari pusat kota. Pulau ini berukuran panjang 2000 meter dan lebar 850 meter. Berjarak lebih kurang 35 km dari Pulau Batam. Pulau ini dapat ditempuh dari pusat kota Tanjung Pinang dengan menggunakan perahu bermotor atau lebih dikenal pompom yang memerlukan waktu tempuh kurang lebih 15 menit. Pulau Penyengat merupakan salah satu objek wisata di Kepulauan Riau. Pulau ini terdapat berbagai peninggalan bersejarah yang diantaranya adalah Masjid Raya Sultan Riau yang terbuat dari putih telur, makam-makam para raja, makam dari pahlawan nasional Raja Ali Haji, kompleks istana kantor, dan benteng pertahanan di Bukit Kursi. Menurut cerita, Pulau Mungil di muara Sungai Riau, Pulau Bintan ini sudah lama dikenal oleh para pelaut sejak berabad-abad yang lalu karena menjadi tempat persinggahan untuk mengambil air tawar yang cukup banyak tersedia di pulau ini. Belum terdapat catatan tertulis tentang asal mula nama pulau ini. Namun, dari cerita rakyat setempat, nama ini berasal dari nama hewan sebangsa serangga yang mempunyai sengat. Menurut cerita tersebut, ada para pelaut yang melanggar pantang larang ketika mengambil air. Maka mereka diserang oleh ratusan serangga berbisa. Binatang ini yang kemudian dipanggil penyengat dan pulau tersebut dipanggil dengan Pulau Penyengat, sementara orang-orang Belanda menyebut pulau tersebut dengan nama Pulau Mars. Tatkala pusat pemerintahan Kerajaan Riau bertempat di pulau itu, ditambah menjadi Pulau Penyengat Indra Sakti. Pada tahun 1803, Pulau Penyengat telah dibangun dari sebuah pusat pertahanan menjadi negeri, dan kemudian berkedudukan yang di Pertuan Muda Kerajaan Riau Lingga sementara Sultan berkediaman resmi di Daik Lingga. Pada tahun 1900, Sultan Riau Lingga pindah ke Pulau Penyengat. Sejak itu lengkaplah peran Pulau Penyengat sebagai pusat pemerintahan, adat istiadat, agama Islam dan kebudayaan Melayu. Pulau Penyengat merupakan pulau yang bersejarah dan memiliki kedudukan yang penting dalam peristiwa jatuh bangunnya Imperium Melayu, yang sebelum terdiri dari wilayah Kesultanan Johor, Pahang, Siak dan Lingga, khususnya di bagian selatan dari Semenanjung Melayu. Peran penting tersebut berlangsung selama 120 tahun, sejak berdirinya Kerajaan Riau pada tahun 1722, sampai akhirnya diambil alih sepenuhnya oleh Belanda pada tahun 1911. Perang Saudara Tahta Johor awalnya pulau ini hanya sebuah tempat persinggahan armada-armada pelayaran yang melayari perairan Pulau Bintan, Selat Malaka, dan sekitarnya. Namun pada tahun 1719, ketika meletus Perang Saudara memperebutkan tahta Kesultanan Johor antara keturunan Sultan Mahmud Shah yang dipimpin putranya Raja Kecil melawan keturunan Sultan Abdul Jalil Riayat Shah yang dipimpin Tengku Sulaiman. Pulau Penyengat mulai dijadikan kubu pertahanan oleh Raja Kecil yang memindahkan pusat pemerintahannya dari kota tinggi Johor ke Riau di hulu Sungai Carang Pulau Bintan. Perang Saudara itu dimenangkan oleh Tengku Sulaiman dan saudaranya yang dibantu oleh 5 orang bangsawan Bugis Luwu, yaitu Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celak, Daeng Kemasi dan Daeng Menambun, yang mana seterusnya Tengku Sulaiman mendirikan kerajaan baru yaitu Kerajaan Johor Riau Lingga. Pada 4 Oktober tahun 1722 sedangkan Raja Kecil menyingkir ke Siak dan seterusnya mendirikan Kesultanan Siak yang di Pertuan Muda Riau pada masa Kerajaan Johor Riau Lingga. Pulau Penyengat tetap berperan sebagai pusat pertahanan sekaligus tempat kediaman dan pusat pemerintahan dari yang di Pertuan Muda Johor Pahang Riau Lingga. Di Kerajaan Riau Lingga terdapat 2 posisi jabatan utama, yaitu yang di Pertuan Besar atau Sultan yang berkedudukan di Daik Lingga, dan yang di Pertuan Muda yang berkedudukan di Pulau Penyengat. Walaupun lebih rendah kedudukan yang di Pertuan Muda, tetapi dia mengatur pemerintahan, angkatan perang, perekonomian, dan masalah-masalah operasional lainnya. Raja Haji Fisabilillah lahir di Kota Lama, Hulu Sungai, Riau, tahun 1725, meninggal di Kampung Ketapang, Melaka, Malaysia. 18 Juni tahun 1784, adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia.
Ia dimakamkan di Pulau Penyengat Endera Sakti, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Raja Haji Fisabilillah merupakan adik dari Sultan Selangor pertama, Sultan Salahuddin dan Paman Sultan Selangor kedua, Sultan Ibrahim. Namanya diabadikan dalam nama Bandar Udara di Tanjung Pinang, Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Salah satu masjid yang ada di Selangor, Malaysia, yaitu Kota Ciberjaya dinamakan Masjid Raja Haji Fisabilillah. Melalui keputusan Presiden RI No. 72 TK tahun 1997 tanggal 11 Agustus tahun 1997, Raja Haji Fisabilillah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Raja Haji Fisabilillah, atau dikenal juga sebagai Raja Haji Marhum Teluk Ketapang, adalah raja yang di Pertuan Muda Riau Lingga Johor Pahang 4. Ia terkenal dalam melawan pemerintahan Belanda dan berhasil membangun Pulau Biram Dewa di Sungai Riau Lama. Karena keberaniannya, Raja Haji Fisabilillah juga dijuluki dipanggil sebagai Pangeran Sutawijaya di Jambi. Ia gugur pada saat melakukan penyerangan pangkalan maritim Belanda di Teluk Ketapang Melaka pada tahun 1784. Jenazahnya dipindahkan dari makam di Melaka, Malaysia ke Pulau Penyengat oleh Raja Ja'far putra mahkotanya pada saat memerintah sebagai Yang di-Pertuan Muda. Balai Adat Pulau Penyengat adalah replika rumah adat Melayu yang pernah ada di Pulau Penyengat. Bangunan Balai Adat merupakan rumah panggung khas Melayu yang terbuat dari kayu. Balai Adat difungsikan untuk menyambut tamu atau mengadakan perjamuan bagi orang-orang penting. Di dalam gedung, kita dapat melihat tata ruang dan beberapa benda perlengkapan adat Resam Melayu, serta berbagai perlengkapan atraksi kesenian yang digunakan untuk menjamu tamu-tamu tertentu. Di bagian bawah Balai Adat ini, terdapat sumur air tawar yang konon sudah berabad lamanya, dan sampai sekarang airnya masih mengalir dan dapat langsung diminum. Masjid Raya Sultan Riau. Masjid ini awalnya dibangun oleh Sultan Mahmud pada tahun 1803. Kemudian pada masa pemerintahan yang di Pertuan Muda 7 Raja Abdurrahman, tahun 1832 masjid ini direnovasi dalam bentuk yang terlihat saat ini. Bangunan utama masjid ini berukuran 18 kali 20 meter yang ditopang oleh 4 buah tiang beton di keempat sudut bangunan. Terdapat menara tempat Bilal mengumandangkan azan. Pada bangunan Masjid Sultan Riau terdapat 13 kubah yang berbentuk seperti bawang. Jumlah keseluruhan menara dan kubah di Masjid Sultan Riau sebanyak 17 buah yang melambangkan jumlah rakaat salat wajib 5 waktu sehari semalam. Di sisi kiri dan kanan bagian depan masjid terdapat bangunan tambahan yang disebut dengan rumah sotoh tempat pertemuan. Menurut sejarahnya, masjid ini dibangun dengan menggunakan campuran putih telur, kapur, pasir dan tanah liat. Pada tanggal 19 Agustus tahun 2013, telah diletakkan batu pertama pembangunan monumen bahasa Melayu di areal dalam bekas Benteng Kursi, Pulau Penyengat, oleh Gubernur Kepulauan Riau, Haji Muhammad Sani. Pembangunan monumen ini merupakan wujud penghormatan dan penghargaan pemerintah Provinsi Kepri terhadap jasa-jasa Raja Ali Haji sebagai pahlawan nasional di bidang bahasa. Selain itu juga untuk lebih mengenalkan tentang asal dan arti bahasa Melayu yang dipakai di Kepulauan Riau dan Lingga, serta bahasa Indonesia yang digunakan saat ini. Monumen bahasa Melayu dibangun sebagai tindak lanjut dari Mufakat 12 Kebudayaan Melayu antara Ketua Lembaga Adat Melayu LAN dan LAN Provinsi Riau pada saat Seminar Nasional Bahasa Indonesia di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau lalu yang dihadiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.